Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Efraim Devri Taek, mengajar di SD Negeri Teloet, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada kesempatan pagi ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema Indahnya Kebersamaan, subtema Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran yang ketiga di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak video pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua kabar baik, Pak? Ya. Nah, semangat sedikit. Semua hadir? Hadir. Oke, jadi baik, jadi ternyata hari ini semuanya kabar baik-baik dan semuanya hadir di sekolah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, salah satu pimpin kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita, saya undang anak-anak sekalian bangun berdiri lagi, kita menyanyi salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Baik anak-anak, jadi hari ini pembelajaran kita itu yaitu tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian pembelajaran yang ketiga, jadi kita belajar tentang tema 1 tentang apa? Indahnya kebersamaan. Subtemanya kebersamaan dalam keberagaman. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai bersama. Itu ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks yang ditayangkan di slide tentang siap menghadapi musim hujan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks yang ditayangkan lewat slide tentang siap menghadapi musim hujan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Kemudian tujuan yang terakhir, dengan melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Jadi itu adalah
tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan. Nah, anak-anak coba perhatikan teks bacaan yang ada di tayangan slide. Oke, anak-anak bisa baca? Sampai silakan baca di dalam hati atau bisa buka buku di halaman 20. Silakan buka buku halaman 20. Ya, kita buka di halaman 20 atau langsung saja membaca di tayangan yang ada di papan tulis ini. Oke, silakan membaca di dalam hati. Oke, silakan baca yang ada. Kalau lebih suka baca di tayangan yang ada di depan ini. Oke, silakan baca di dalam hati. Pak harap supaya baca baik-baik karena nanti sebentar ada tugas yang harus diselesaikan. Oke, sudah? Ya, baik. Jadi anak-anak tadi sudah membaca teks yang ada di tayangan di slide itu. Teks itu judulnya apa? Siap menghadapi musim hujan. Siap menghadapi musim hujan. Nah, di dalam teks itu ada berapa paragraf? 3. Ya, di situ ada 3 paragraf. Nah, anak-anak tugasnya adalah setelah anak-anak membaca teks bacaan ini harus mampu menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf dan gagasan pendukung. Jadi ada yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok. Siapa yang tahu gagasan pokok itu apa? Ada yang masih ingat gagasan pokok? Ya, gagasan pokok itu adalah kalimat utama yang ada di dalam teks bacaan, di dalam tiap paragraf. Jadi gagasan pokok itu adalah kalimat-kalimat utama yang ada di dalam paragraf. Nah, di situ ada 3 paragraf, berarti ada 3 gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, cara kita untuk menentukan gagasan pokok itu bagaimana? Itu membaca dengan teliti. Kemudian, nah setelah membaca kita menentukan gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu adalah kalimat utama yang ada di dalam teks bacaan setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu dia hanya terdiri dari 1 gagasan pokok saja. Jadi gagasan pokok itu bisa ada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, atau bisa juga ada di awal atau di akhir paragraf. Jadi gagasan pokok itu ada di mana? Ada di awal paragraf, di mana lagi? Di akhir, atau bisa juga ada di awal dan akhir paragraf. Kemudian yang berikut, setiap paragraf itu hanya terdiri dari 1 gagasan pokok saja. Jadi gagasan pokok itu dia hanya 1 saja. Kemudian gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Jadi kalimat-kalimat yang lain itu merupakan gagasan pendukung. Menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf dari bacaan yang tadi yang ada di siap menghadapi musim hujan. Silakan kerja kelompok 2 orang bisa kerjasama. 3 paragraf berarti ada 3 gagasan utama toh, gagasan pokok toh, kemudian gagasan pendukungnya. Oke, jadi silakan kerja gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada diagram yang sudah Pak sediakan, nanti gagasan paragraf pertama gagasan pokoknya silakan isi di situ, kemudian gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pokok itu setiap paragraf itu dia hanya terdiri dari 1
gagasan pokok saja. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan presentasi, nanti Pak tunjuk untuk presentasi hasil kerja. Jadi nanti masing-masing ini kelompok silakan mempresentasikan hasil kerja. Jadi di situ ada gagasan pokok dengan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf. Oke, untuk itu Pak bagi nanti kelompok 1 silakan presentasi paragraf yang pertama, kemudian kelompok 2 paragraf yang kedua, dan kelompok 3 paragraf yang ketiga. Di sini ada 3 paragraf, jadi nanti ini kelompok yang pertama presentasi. Setelah itu kalau kelompok 2 dengan 3 mungkin ada ini jawabannya berbeda, bisa ini kasih tahu. Oke, silakan kelompok 1 silakan presentasi untuk paragraf yang pertama, di situ saja. Ya. Gagasan pokoknya Kuat. musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukung 1. Musim hujan di kampung Babakan. 2. Warga kampung Babakan bersiap menghadapi musim hujan. 3. Jika selokan bersih, maka warga tidak akan dibanjiri. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini pertama sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Oke, mungkin dari kelompok 2 ada mungkin jawabannya berbeda. Sama? Ya, baik. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Oke, silakan lanjut kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi paragraf yang kedua. Tadi kelompok 1 paragraf yang pertama, kelompok kedua paragraf yang kedua itu baca gagasan pokok, kemudian gagasan utama. Oke, silakan. Warga semangat membersihkan selokan. Gagasan pertama 1. Pak Sami dan Pak Willy membersihkan selokan dari sampah. 2. Pak Bu mengambil sampah yang telah dikumpulkan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Oke, kelompok yang ketiga, teman masih di kamar mandi. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Lanjut kelompok yang ketiga, silakan. Kelompok ketiga mempresentasikan hasil diskusi kelompok paragraf yang ketiga. Oke, silakan. Silakan membaca. Bisa baca? Oh ya, tidak. Oke, kalau begitu ini kelompok ini satu saja. Baca ke ini paragraf yang ketiga. Oke, silakan. 3. Gagasan pokok. Warga menikmati teh hangat dan pisau goreng setelah kerja bakti. Gagasan pendukung. Warga berkumpul setelah kerja bakti. 2. Makanan dimasak oleh para ibu. 3. Selokan kampung Babakan sudah bersih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama sudah presentasi paragraf yang ketiga. Nanti setelah ini teman datang, kamu bisa presentasi ulang kelompok ini paragraf yang ketiga. Kamu punya hasil kerja. Oke, baik. Dari itu adalah tadi yang anak-anak sudah presentasi itu semuanya betul. Ternyata anak-anak sudah mampu untuk menentukan gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Nah, tadi yang paragraf yang pertama itu ini gagasan pokoknya ada di awal atau di akhir paragraf? Awal. Di mana? Di awal paragraf. Itu ya, itu apa? Musim hujan hampir tiba. Kemudian gagasan pendukungnya itu musim hujan di kampung Babakan. Kemudian apa lagi? Warga kampung Babakan bersiap menghadapi musim hujan. Jadi itu kali ini gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan utama. Oke, yang ini paragraf yang kedua.
paragraf kedua itu kira-kira ada di mana? Di awal atau di akhir paragraf? Awal. Di awal paragraf. Itu apa? Warga semangat membersihkan selokan. Warga semangat terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Ya, jadi di situ paragraf yang kedua itu juga gagasan utamanya ada di awal paragraf. Oke, yang paragraf ketiga. Oke, teman sudah datang, silahkan presentasi paragraf yang ketiga. Itu gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Silahkan bacakan punya hasil diskusi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Warga menikmati THR dan Samuel setelah kerja bakti. Warga berkumpul. Ya, gagasan pendukungnya satu. Warga berkumpul setelah kerja bakti. 2. Makanan dimasak oleh para ibu. 3. Slogan kampung bekerja sudah bersih. Kampung Babakan sudah bersih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 juga sudah presentasi hasil diskusinya. Itu bahwa tadi di paragraf ketiga itu ada di awal atau di akhir paragraf. Itu gagasan utamanya ada di mana? Di awal atau di akhir paragraf? Di mana? Di awal atau akhir? Awal. Di awal paragraf. Itu warga menikmati teh hangat dengan dan pisang goreng setelah kerja bakti. Nah, di situ ada beberapa gagasan pendukung. Ya, jadi gagasan pendukung, gagasan tadi ini gagasan pokok itu apa? Kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalau gagasan pendukung, kalimat penjelas penjelas dari satu paragraf. Nah, tadi anak-anak sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang ada di bacaan. Tadi bacaannya judulnya apa? Siap menghadapi musim hujan. Jadi tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi itu semuanya betul. Oke. Untuk itu pada saat musim ini anak-anak belum pernah alami musim hujan, pernah lihat hujan? Ya, pernah mandi hujan? Ya. Kalau ketika hujan kira-kira ini apa? Apa yang terjadi? Banyak air yang turun dari langit. Oke, sebelum kita lanjut, silakan berdiri dulu. Kita menyanyi satu lagu. Anak-anak tahu ini lagu ini tik-tik-tik bunyi air hujan? Tahu. Oke, nanti silakan ada videonya. Silakan kita menyanyi sama-sama ikut video yang Pak tayangkan. Ya, titik-titik bunyi hujan. Kita menyanyi sama-sama. Menyanyi semangat. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun kira-kira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di
Kira-kira ini anak-anak ketika hujan itu dengar bunyi hujan atau tidak? Kalau kena di atas, di sini kita tidak ada genteng, ada di atas seng. Ketika ini hujan kena di atas seng, kamu dengar atau tidak? Dengar. Dengar. Bunyi atau tidak? Bunyi. Nah, coba bandingkan kira-kira hujan yang kena di atas gate ini seng dengan di tanah yang tidak kena di seng, kira-kira beda atau sama? Beda atau sama? Beda toh? Makanya ini bunyinya beda toh? Kalau yang kena di atas seng bunyinya lebih keras dibandingkan dengan ini yang tidak kena di seng. Nah, anak-anak, kira-kira kenapa sehingga kamu bisa dengar itu ini hujan kena di atas seng? Kenapa sehingga kamu ini bisa dengar? Karena air hujan di atas seng. Ya? Karena air hujan. Ya, kenapa ini itu bunyi hujan bisa terdengar sampai di telinga? Itu karena apa? Karena kita punya telinga masih berfungsi dengan baik. Toh, seandainya yang ini kamu ini tuli telinga rusak, pasti tidak bisa dengar hujan, bunyi hujan toh? Ya. Nah, ketika kalau musim hujan kira-kira apa yang terjadi? Selain hujan ada apa lagi? Tanah basah. Apa lagi? Ketika ini hujan itu kamu dengar bunyi apa? Selain hujan? Bunyi petir. Betul. Jadi itu kenapa sehingga kamu bisa dengar? Telinga masih berfungsi dengan baik. Nah, bunyi itu bisa kita dengar sampai ke telinga kita itu karena kita punya telinga masih berfungsi dengan baik. Terus ada sak perantara atau media perantara bunyi itu sehingga sampai ke telinga kita. Nah, sak perantara itu bisa lewat benda padat, bisa lewat benda cair, dan bisa juga melalui udara atau gas. Nah, untuk itu anak-anak, untuk kita ketahui kira-kira bunyi perambatan bunyi itu merambat lewat benda padat atau benda cair dan benda gas atau udara. Ini Pak ada, kita harus lakukan percobaan. Nah, percobaan yang Pak sudah siapkan ini ada, ini apa? Siapa yang tahu? Selang. Yang ini gelas plastik diikat dengan benang kasur. Ya, selain itu ada di belakang, coba perhatikan di belakang itu ada ember, apa lagi? Batu, apa lagi? Ya, itu terete, kalau bahasanya corong. Jadi nanti kita akan pakai alat-alat ini untuk melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi atau perambatan bunyi. Nah, sebelum kita lakukan percobaan, di situ juga ada langkah-langkah percobaan. Nah, ini percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama itu apa? Mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Nah, di situ alat tujuannya untuk apa? Oh ya, tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Kemudian alat dan bahannya apa? Selang plastik panjang kira-kira 2 meter atau lebih. Kemudian langkah kerjanya ya. Kemudian yang kedua, lanjut. Ujung selang ke telinga, minta dengan cara menanggulangi ujung selang yang di atas. Ya, tidak. Dengar dengan tercatat apa yang dia sampaikan. Ya, jadi itu nanti ada LKPD yang Pak sudah siapkan di sini untuk kamu kerja. Jadi nanti bisa kerja kelompok. Ada LKPD yang sudah Pak siapkan, nanti lakukan percobaan, kemudian tulis hasilnya di dalam LKPD yang sudah Pak siapkan di situ. Oke, sebelum kita lakukan percobaan,
Ini Pak bagi alatnya dulu karena alat dan bahannya terbatas, jadi nanti kita gantian. Kelompok 1 selesai, bisa over di kelompok yang kedua. Oke, kelompok 1 dapat silang dulu. Ini kamu dapat gelas dengan ini. Yang kelompok yang ketiga nanti bisa lakukan percobaan dengan air dengan ember. Nanti Pak kasih tunjuk sebelum kita mulai. Ini Pak, ini tadi yang kelompok yang ke-1 sudah bisa lihat menghilangkan angka kerja, sudah ngerti toh? Oke, Pak jelaskan untuk yang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, ini nanti kelompok 1 juga perhatikan karena nanti sebentar kita tukar, kamu dapat yang itu lagi. Kelompok yang kedua itu tujuannya untuk apa? Mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Itu alat dan bahannya apa? Gelas plastik, benang kasur, paku. Kemudian langkah kerja. Coba perhatikan langkah kerja. Yang pertama buat apa? Buat satu lubang. Itu Pak sudah buat habis. Kolom kali kasur juga sudah. Kemudian masukkan benang sudah. Pak sudah siapkan memang. Buatlah simpul juga sudah. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon jelas. Berbicara berarti terus apa lagi? Lepaskan benang dari gelas plastik, kemudian berbicara. Kemudian temanmu mencatat. Kemudian berarti nanti satu yang ngomong, satu dengar. Pasang di telinga, satu pasang di mulut, satu pasang di telinga. Oke, kemudian yang untuk kelompok yang ketiga, nanti kelompok yang lain juga ganti. Itu tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui zat cair atau air. Itu alat dan bahannya apa? Yang pertama ember, kemudian yang kedua air, batu, corong kecil atau kereta itu. Kemudian isi air, itu langkah kerjanya silakan baca. Isi air, isi ember dengan air hingga penuh. Kemudian yang kedua apa di situ? Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Kemudian tutuplah salah satu sisi ember dengan batu. Sementara itu dekatkan telingamu bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Oke, sudah ngerti? Silakan kelompok 3. Oke, coba ini kasih temanmu ini buat lagi. Oke, ini kelompok yang kedua silakan. Ini jangan di satu di telinga, satu di mulut. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan tulis ini hasilnya di LKPD yang sudah Pak siapkan. Oke, silakan nanti bagian lagi. Oke, lakukan percobaan. Di LKPD itu juga ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Kemudian yang kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi. Kemudian yang ketiga, apakah bunyi yang dihasilkan dari sebuah media itu sama? Mengapa? Kemudian yang keempat, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Oke, silakan tulis jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Nanti setelah ini nanti Pak suruh presentasi. Oke, silakan kelompok 3 presentasi yang tabel itu saja. Percobaan ke berapa? Percobaan ke-1. Ya, silakan. Ya, 2.
Padat. Padat terkenal. Yang ketiga. Air cair terkenal. Oke, baik. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah presentasi untuk jenis percobaan yang ada di dalam tabel itu. Tadi percobaan yang 1 itu pakai benda apa? Media apa? Media udara atau gas toh? Itu tadi kita lakukan. Yang tadi kamu pakai ini bahan apa? Alat apa? Silang toh. Kemudian yang kedua, benang kasur atau merambat melalui benda padat. Itu yang kamu pakai gelas aqua dengan benang kasur. Kemudian yang ketiga, melalui benda cair atau air yang kamu sudah lakukan percobaan itu. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua. Presentasi hasil kerjanya itu untuk yang soal nomor 1 dengan 2. Baca soal dengan jawabannya. Oke, silakan kelompok 2. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sama? Bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama. Mengapa? Bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda, tergantung dari tingkat kerapatan dan media atau benda yang dilalui oleh bunyi. 4. Apa yang kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita melalui media udara atau gas, padat dan cair. Oke, sudah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah presentasi hasil diskusinya dengan baik. Oke, kelompok 2 dengan 3 mungkin ada jawaban yang berbeda atau sama? Sama. Oke, kalau sama, jadi itu tadi kamu sudah lakukan percobaan. Tadi 3 percobaan tentang sifat-sifat bunyi atau perambatannya. Tadi merambat melalui media benda apa? Benda padat, apa lagi? Gas, udara dan benda cair. Jadi udara itu dapat merambat melalui media. Media itu antara lainnya itu benda padat, benda cair dan gas atau melalui udara. Nah, anak-anak, ini kamu sudah lakukan percobaan dengan baik dan Pak mau ulangi lagi materi yang tadi kita belajar. Pertama itu tentang apa? Ide pokok dan gagasan pendukung. Jadi ide pokok atau gagasan utama dengan gagasan pendukung. Sampai masih ingat gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah gagasan pada Awal paragraf, terus akhir paragraf, dan gagasan pendukung itu adalah informasi dari gagasan pokok suatu paragraf. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat-kalimat penjelas. Jadi tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah topik atau inti yang dibahas pada suatu paragraf atau kalimat-kalimat utama. Nah, gagasan pokok itu kita bisa temukan pada kalimat utama yang terletak di mana? Di awal paragraf, di mana lagi? Di akhir, atau bisa juga di awal dan akhir paragraf. Kemudian gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan dari gagasan pokok suatu paragraf. Nah, gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Ya, kemudian tadi kita sudah belajar juga tentang sifat bunyi merambat. Itu bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut.
Jadi bunyi, contohnya hujan tadi yang kamu dengar, itu dapat kita dengar itu karena yang pertama ada apa? Ada sumber bunyi. Yang kedua apa? Ada media penghantar. Kemudian yang ketiga ada pendengar. Kemudian karena ada pendengar itu manusia, itu karena alat pendengarannya masih berfungsi dengan baik atau masih sehat. Kemudian bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara yaitu udara, sertai, dan benda padat. Nah, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Jadi kalau tidak ada media perantara, contohnya zat padat, cair, dan gas, kita tidak bisa mendengar bunyi dengan baik. Oke anak-anak, sampai di sini mungkin masih ada materi yang belum dimengerti atau sudah? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, nah coba perhatikan pertanyaan di situ. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kamu sudah belajar tentang apa? Ide pokok. Apa lagi? Gagasan pendukung. Terus apa lagi? Sifat-sifat bunyi, bukan benda. Sifat-sifat bunyi. Ada bunyi merambat melalui apa? Benda gas. Apa lagi? Padat. Apa lagi? Dan cair. Nah, kira-kira apa manfaat dari kita belajar materi itu di dalam kehidupan kita setiap hari? Kita dapat membedakan bunyi yang merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan bisa lakukan percobaan yang ada di situ. Oke anak-anak, kegiatan belajar kita sampai di sini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada soal evaluasi yang sudah Pak siapkan di sini. Silahkan kerja untuk menguji kemampuan kamu terkait dengan materi kita hari ini. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan kumpul bersama dengan LKPD yang tadi anak-anak sudah kerjakan. Biar di sini saya juga yang ambil. Silakan kumpul. Oke, terima kasih. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya besok pada pembelajaran yang keempat. Kak berharap supaya kamu bisa belajar di rumah. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita mengucap syukur dulu dengan doa. Untuk itu yang pimpin kita di dalam doa, silakan. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari